Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Varian. Apa kabar Bu Res? Alhamdulillah baik. Gimana Varian kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Sehat ya? Sehat ya. Nah, gini, hari ini saya tuh akan melakukan supervisi ke Ibu, tapi sebelum Ibu nanti melakukan coaching, Baik. ada beberapa yang akan saya sampaikan dulu ya. Yang pertama itu tentang rubrik penilaiannya. Iya. Nah, nanti rubrik penilaiannya tuh bagaimana Ibu mengcoaching menjadi coach, kemudian mengcoaching itu. Nah, yang saya amati adalah tentang alur tirtanya. Baik. Ya. Kemudian di alur tirta tersebut, kemudian saya juga melihat apakah Ibu nanti memberikan pertanyaan berbobot, ya. Kemudian juga apakah Ibu mendengarkan aktif, Ya. dan kemudian juga apakah Ibu juga memperhatikan penuh coachingnya. Baik. Ya, Ya. seperti itu. Kemudian selain itu juga saya dalam mensupervisi juga melihat apakah Ibu itu memperhatikan prinsip dari coaching ya, berupa kemitraan, kemudian proses kreatif, Ya, ya. dan juga memaksimalkan potensi. Oke. Nah, Ya. baik, pertanyaan pertama, nah, Ibu sebagai coach itu kompetensi apa sih yang ingin digali kepada coach itu? Kompetensi yang ingin saya gali yang pasti yang pertama mendengarkan penuh ya Pak ya. Mendengarkan penuh, meresapi semua jawaban-jawaban dari coach supaya bisa saya identifikasi secara keseluruhan ya Pak ya. Selain itu saya juga ingin memberikan pertanyaan berbobot Pak. Ya, supaya saya bisa memaksimalkan ide-ide dari coach itu sendiri. Oke, Seperti itu. berarti tadi kompetensi yang akan dikembangkan itu ya pertanyaan berbobot, kemudian juga tadi ada presence, Ya. juga ada mendengarkan aktif. Ya. Nah, pada coaching ini ya, kira-kira kompetensi spesifik apa sih yang akan Ibu kembangkan kepada coaching? Oke. Kalau kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan mungkin yang mendengarkan secara aktif ya Pak ya, mendengarkan aktif. Karena kan kalau misalnya dengan kita mendengarkan aktif, kita bisa mendapatkan kata kunci dari apa sih permasalahan yang ingin diselesaikan, ingin dicarikan solusinya, seperti itu Pak. Oke, baik. Nah, tadi yang sudah disampaikan mendengarkan aktif ya. Ya. Kemudian untuk indikatornya sendiri Bu, indikator apa sih yang Ibu harapkan dari proses coaching tersebut kepada coach gitu? Iya, indikator yang saya harapkan mudah-mudahan dengan berjalannya proses coaching ini, coach akan menemukan atau merancang strategi-strategi untuk mengatasi segala permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach itu sendiri. Jadi tujuan saya kurang lebih seperti itu, coach dapat merancang strategi dan menemukan solusi atas permasalahannya. Oke ya. Baik, cukup pertanyaannya, saya cukupkan untuk proses pra-observasi. Baik, Pak. Dilanjut dengan proses coaching. Iya. Selamat siang, Bu Tika. Siang Bu Resti. Halo, apa kabar hari ini? Kabar baik Bu Resti, Kabar cuma baik. mungkin lagi lelah mungkin. Lagi lelah? Kenapa ya? Kira-kira kenapa lelahnya? Itu juga mungkin jadi kehadiran saya di sini Bu Resti. Oke, Jadi baik. saya ingin berbagi cerita, mungkin mau mendapatkan inspirasi atau mungkin masukan dari Bu Resti. Oke. Permasalahannya itu adalah saya menemukan kendala di kelas saya itu ada satu siswa. Ya. Jadi siswa ini namanya Adit. Jadi anak ini agak spesial nih Bu Resti. Oke. Spesialnya itu adalah terlihat lebih menonjol di kurang minat belajarnya yang sangat kurang. Iya. Oke, jadi Bu Tika saat ini memiliki permasalahan tentang siswa ya yang minat belajarnya kurang gitu ya. Dan menurut Bu Tika, apa yang Bu Tika harapkan dari pertemuan coaching kita hari ini? Setelah Bu Tika menceritakan nantinya, setelah kita saling berdiskusi, kira-kira tujuan apa sih yang Bu Tika ingin dapatkan dari hasil coaching hari ini? Yang saya harapkan itu Bu Res, saya menemukan strategi bagaimana cara meningkatkan minat belajar anak ini supaya dia tidak lagi menjadi keluhan bagi guru-guru yang lain yang selalu berkata, Bu Tika ini anaknya nih Radit nih, kenapa ya ketika dikasih pelajaran, dikasih tugas anaknya kok kayak ogah-ogahan Iya, gitu. iya. Oke.
Ya, jadi Ananda Adit ini sering menjadi keluhan ya menurut Butika ya. Maksudnya guru-guru lain ini Butika sering mendapatkan keluhan dari guru-guru lain mengenai proses pembelajaran yang terjadi pada si Ananda Adit ini. Oke. Menurut Butika, apa yang mendasari atas hal tersebut? Kenapa kok Ananda Adit ini minat belajarnya kurang? Kira-kira yang mendasari itu apa? Sebelum kita bertemu ini, saya sudah pernah melakukan pendekatan bicara langsung dengan Adit. Permasalahannya itu Bu Res, ternyata di keluarganya anak ini kurang harmonis. Jadi posisinya orang tuanya sudah bercerai, jadi dia punya ayah sambung. Seiring perjalannya waktu, mungkin dia udah sampai di umur sekarang sekitar 15 tahun, dia mulai mempertanyakan kehadirannya seperti ayah saya siapa. Terus yang saya pernah dapat jawaban juga, si Radit ini pernah tercetus bahwa sepertinya dia agak minder melihat teman-temannya karena memang secara perekonomian keluarganya masih tergolong kurang mampu. Dari pembicaraan dua hal tersebut Bu Resti yang saya tangkap yang mungkin menjadi kendala si anak ini. Oke, baik. Jadi permasalahan Ananda Adit ini bisa dari faktor keluarga ya, dari faktor keluarga dan juga dari faktor internal, dia merasa minder dengan teman-temannya karena kondisi ekonominya yang berbeda dengan teman-teman lainnya. Oke. Menurut Butika, kalau misalnya diberikan skala 1 sampai 10, si minat belajar si Ananda Adit ini berada di nilai berapa? 4 mungkin Bu Resti, sangat rendah. Oke, iya, berada nilai 4 ya. Nah, setelah kita melakukan proses coaching hari ini, mudah-mudahan kita menemukan solusi. Nah, setelah proses coaching kira-kira berapa skala yang Butika harapkan yang terjadi pada perubahan Ananda Adit ini? Nggak muluk-muluk Bu Resti, saya pengen ada di skala 7 saja dulu karena supaya dia paham bahwa kenapa dia harus belajar. Itu dulu yang saya pengen itu. Dia ada kemauan, ada motivasi dari dalam dirinya sehingga dia punya saya mau jadi ini nih, sehingga saya pengen belajar gitu Bu Resti. Jadi ingin menumbuhkan kesadaran diri kesadaran diri akan meningkatkan minat belajarnya dari diri dia sendiri. Lalu apa yang akan Butika lakukan untuk berusaha untuk meningkatkan minat belajar itu sendiri? Ini tantangannya sebenarnya yang Bu Resti ya. Sepertinya saya harus menggali lagi ngobrol lagi dengan si Radit ini, bagaimana atau apa yang mendasari atau nantinya dia mau jadi apa. Sepertinya itu Bu Res. Saya harus tahu dia nantinya mau jadi apa atau cita-citanya. Pun saya ingin menggali kira-kira dia minatnya kemana sih. Dengan menemukan itu mungkin dia akan lebih luas belajarnya karena dia tahu keunggulan dia itu apa gitu. Itu yang mungkin akan saya lakukan Bu Resti. Baik. Nah, setelah Butika menggali di mana sih minat bakat Ananda Radit, lalu misalnya keinginan Ananda Radit ingin menjadi seperti apa, setelah proses penggalian itu kira-kira apa yang Butika harapkan perubahan dari Ananda Radit itu sendiri? Yang saya harapkan itu adalah Radit enggak lagi melihat apa yang di sekitarnya, dalam artian teman saya punya A, punya B, punya C, tapi dia punya sesuatu yang menjadi targetnya gitu. Ketika dia mungkin tahu saya minat pelajarannya di sosiologi, maka dia akan berpacu kepada sosiologi tersebut sehingga nantinya saya mau jadi pembicara mungkin ya. Jadi itu akan menjadi satu kekuatan yang mungkin dia bisa andalkan pun nanti dia ke depannya akhirnya mengerti saya bisa punya keahlian di bidang ini, nanti saya jadi seperti ini gitu. Jadi ada lagi waktu melihat kenapa saya begini gitu. Iya. Lalu Butika, strategi apa kira-kira yang akan Butika rancang atau yang akan Butika lakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut? Strategi saya mungkin saya harus ngobrol cepat nih Bu Resti dengan orang tua mungkin dan Radit. Jadi strategi saya
dalam waktu dekat ini saya akan ngobrol dengan orang tuanya, dengan Raditnya bertiga supaya ketemu akar permasalahannya di mana. Pun mamanya mungkin jadi mengerti apa keinginannya Radit, Radit mengerti apa keinginannya sendiri, pun keinginan orang tuanya, sehingga nanti mungkin nggak ada keluhan dari Radit bahwa dia tidak diperhatikan ataupun orang tuanya tidak ngerasa Radit seperti menutup diri ke keluarga, gitu. Oke. Jadi kalau yang saya tangkap tadi, Bu Tika ini ingin merubah atau membuat Ananda Radit itu menyadari bahwa apa sih yang jadi tujuannya dalam belajar, lalu ingin menggali minat bakatnya, ya kan. Dari strategi-strategi yang sudah Bu Tika sampaikan, kira-kira yang mana yang bisa dilaksanakan secepatnya atau yang paling mudah untuk dilaksanakan? Yang paling mudah sepertinya saya harus manggil orang tuanya dulu. Sepertinya berarti dalam waktu dekat ini kayaknya saya harus panggil orang tuanya, bicara bertiga dengan orang tuanya, dengan Radit dulu. Berarti itu yang strategi yang paling bisa langsung dilakukan ya. Nah, kira-kira kapan tuh? Harus cepatnya kayaknya. Secepatnya, ya. baik. Iya. Moga-moga minggu ini akan bertemu beres. Oke, baik Bu Tika. Jadi dari segala permasalahan yang sudah Bu Tika sampaikan, tadi Bu Tika merancang strategi untuk menemukan permasalahan itu sendiri ya. Insya Allah secepatnya Bu Tika akan menemui mamanya dengan Radit, orang tuanya ya, mudah-mudahan apa yang diharapkan dari tujuan Bu Tika ini akan terwujud. Seperti itu ya. Baik Bu Tika, kalau begitu saya sangat menunggu sekali ya. Saya menunggu hasil dari pertemuan Bu Tika dengan orang tua Ananda Radit ya. Kalau begitu kira-kira kita bisa kapan lagi ketemu? Tantangan banget ya Bu Resti ya, langsung ditagih. Sepertinya hari Senin mungkin. Hari Senin Resti, baik ya. Oke, hari Senin ya. Hari Senin berarti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Tika ya. Iya. Oke Bu Tika, mungkin cukup sekian saja dari saya ya, pertemuan kita sesi coaching hari ini kita sudahi. Terima kasih loh Bu Tika sudah berbagi dengan saya. Sama-sama Bu Resti, saya yang harus terima kasih sudah Iya. dapat pencerahan masuk. Sama-sama Bu Tika. Ya, terima kasih. Selamat siang Bu Tika. Selamat siang Bu Resti. Bu Res, tadi Bu Res itu melakukan coaching ya kepada Bu Tika. Iya. Kemudian sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya. Baik Bapak. Kira-kira menurut Ibu nih, apa saja sih yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang Ibu inginkan? Iya, yang sudah saya lakukan untuk mencapai indikator ya. Yang saya lakukan adalah menggali ide-ide dari si coach itu sendiri dan menemukan kata kunci atas permasalahan tersebut. Iya. Ya, kemudian ini, saya pun juga tadi sudah melihat dengan sendiri alur coaching yang Ibu sudah terapkan itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Sudah tadi tujuan, kemudian identifikasi, kemudian juga rencana aksi dan terakhir tanggung jawab. Kemudian saat tadi coaching pun juga mendengarkan dengan seksama. Ya, jadi coaching pun merasa nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Iya Bapak, terima kasih. Nah, gitu. Terus kompetensi apa lagi sih yang Ibu ingin terapkan atau yang Ibu kembangkan itu berdasarkan hasil yang coaching yang tadi Ibu lakukan? Ya, kompetensi yang masih ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Karena kan kita tidak pernah tahu seperti istilahnya dikejutkan dengan jawaban si coach itu sendiri, sehingga kita harus menyiapkan secara dadakan pertanyaan, mengajukan pertanyaan yang sekiranya berbobot sehingga bisa menggali ide-ide lagi dari si coach itu sendiri. Seperti itu. Berarti Bu Res itu akan menggali pertanyaan berbobot lagi ya. Iya. Itu yang menjadi poin pentingnya. Iya. Baik. Semoga depannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya. Kemudian demikian kegiatan supervisi hari ini. Semoga banyak hal yang kita dapatkan. Amin. Dan membawa keberkahan untuk kita dan untuk kedepannya. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Rian. Iya.